orang jarang atau langka mau mengakui kesalahan, Ya. tapi juga orang langka untuk mau menyuarakan bahwa dia udah disalahi. That sounds wrong. Showing that you are sorry, it's giving more value rather than lu cuma ngomong doang. Admitting mistake sama saying sorry itu skill dan bukan part of your identity. Ya. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Balik lagi di another episode of Work in Progress podcast. asik. Seruput dulu dong. Ntar kayak podcastnya itu seruput tendang. Gue nggak tahu lagi podcastnya. Anyway, gue mau curhat. Oke, apa nih curhatnya? Cie, kayak ibu-ibu. Iya. Ada apa nih, Jeng? Gue mau curhat tentang maaf. Maaf. Jadi, dramatis nggak tuh? Berat nih kayaknya. Berat. Cue the music lu, cue the music. Berat. Nah, Oke. ini gue nggak sering mendapat dan bukan karena personal experience baru-baru ini, enggak. Oh, Tenang, tim disclosure. gua. Takutnya tim gue overthinking. Ya. Tapi gue penasaran aja mau ngobrolin tentang gimana orang itu meminta maaf dan Kerjaan. iya di kerjaan dan mengakui kesalahan di kerjaan. Oke. Karena sorry itself menurut gue udah tricky. Di personal world, di relationship udah banyak lah yang ngebahas gitu ya. Apalagi di dunia kerjaan yang notabene kayaknya kalau lo mengakui salah dan lo bilang minta maaf itu equation atau implikasinya adalah lo jelek atau lo bodoh gitu loh. Dan itu menurut gue nggak sehat dan nggak mengencourage kita untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya penting gitu. Jadi gue penasaran untuk ngebahas itu. What is your experience menurut lo di dunia kerja kita sekarang? Apakah orang nyaman atau semakin gampang untuk meminta maaf atau bahkan justru kegampangan? Kalau gue sih ngelihatnya di lingkungan kerja gue agak mix. Jadi ada default conditionnya sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ya udah admitting mistake, say sorry, and then move on, carry on. Belajar dari kesalahannya gitu lah. Itu by default itu terjadi. Sehat ya tim Anda ya? Lumayan sehat. Cuman ada beberapa kondisi with a wider team probably di mana ada yang mungkin lebih reluctant untuk admitting mistakes. Nah, mungkin ada seninya juga kalau gue lihat ya, kalau misalkan di hubungan pertemanan atau dengan partner hidup gitu yang kita udah saling kenal. Mungkin lebih bisa terbuka untuk ngasih tahu atau ngasih feedbacknya. Tapi kalau di kerjaan mungkin ada semacam kayak mungkin nggak semua orang bisa seblan itu bilang ke orang ini kalau misalkan lu bikin kesalahan. Itu yang menurut gue bikin sedikit lebih ribet gitu untuk nge-point out kesalahan orang ini di mana saat orang ini nggak ngeh. Tapi menurut gue adalah hal yang benar juga untuk kita memberikan feedback kepada orang ini. Nah, masalahnya karena kita nggak gitu kenal atau deket. Konteksnya tuh bukan pertemanan yang kita terbuka, tapi lebih ke arah kerjaan yang mungkin ada sedikit dinding-dinding yang membatasinya, itu akhirnya nggak kesampaian. Iya. Tapi itu jadi dinamika yang menarik banget karena jangan-jangan isunya tuh bukan cuma di orang jarang atau langka mau mengakui kesalahan, tapi juga orang langka untuk mau menyuarakan bahwa dia udah disalahi. That sounds wrong. Tapi maksud gue kayak dia merasa hurt atau dia merasa harusnya nih ada yang nggak beres gitu. Jadi mungkin di dua sisi tuh kita kurang terbuka atau kurang nyaman untuk melakukan. Iya. Makanya si lingkarannya bener-bener muter gitu. Kalau misalkan pertemanan tuh kayak kita lebih natural untuk salah lu gitu. Tekanannya gitu kan. Salah lu segala macam gitu. Cuman kalau di kerjaan mungkin ada beberapa gua nggak tahu ya kayak pemikiran atau kayak kesungkanan yang bikin kita tuh tidak senatural itu mempoint out kesalahan
orang ini gitu. Karena ada caranya juga gitu. Misalnya sesimpel gini, misalkan kalau misalkan itu atau tim lu sendiri gitu, itu bisa disampaikan lewat one-on-one gitu kan. Yes. Kayak kita kayak semacam Regular obrolan kecap ya. atau merefleksikan apa yang udah dilakukan gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan lu nggak apa ya, kayak beda divisi, lu cuman ketemu di project tersebut, nah itu mungkin akan lebih tricky. Ya, ya. Walaupun gue ngerasa kalau memang itu matters banget ke lu dan lo merasa orang yang melakukan salah itu bisa belajar dari situ, selayaknya dilakukan sih gitu. Kan ironis banget aja gitu loh di lingkungan kerja di mana lo harusnya belajar dan lo harusnya grow secara profesional. Cycle itu nggak terjadi dan how else ya of course ada cycle di hubungan personal, tapi masa di kerjaan sendiri di mana opportunity itu begitu banyak kita justru reluctant untuk melakukan yang itu adalah gitu loh. Sepertiga dari hidup lo sehari-hari. Iya gitu. Jadi kayak what a missed opportunity untuk kita nggak ngelakuin itu gitu loh. Ya. Karena on the other side, kalau orang ini ternyata bikin kesalahan tapi dia nggak aware dia bikin kesalahan, dan cycle tadi maksudnya gini, satu, orang ini bikin kesalahan, dua, orang ini perlu tahu dia bikin kesalahan, maka tiga, dia akan melakukan apology. Udah, muternya kayak gitu aja gitu kan. Nah, kalau misalkan patternnya breaks, orang ini nggak aware, yang nggak akan kejadian tuh apology-nya gitu. Nah, jadi karena bisa jadi gini, dia nggak sadar, nggak berniat, nggak sadar karena nggak berniat atau nggak sadar karena ya emang setelan pabriknya begitu. Karena kadang orang-orang setelan pabrik begitu, ternyata omongannya terlalu lancang gitu. Atau perilakunya terlalu gerasa gerusu gitu misalnya. Ya kalau udah kayak gitu, menurut dia normal, belum tentu menurut orang lain wajar gitu. Betul. Nah kalau dia nggak tahu, sebenarnya ya you cannot expect an apology coming from this person karena dia nggak aware. Nah jadinya gimana caranya nih cycle-nya bisa dibentuk? Itu menurut gue challenge juga sih di kerjaan. Karena bukan jadi kewajiban dia untuk meminta maaf ketika satu dia nggak dikasih tahu, atau dia tidak merasa, dia nggak bisa relate sama sakit yang dirasain gitu. Bukan kewajiban, tapi pilihan. Menurut gue. Itu semua pilihan. Jadi meminta maaf dan juga memberikan feedback kalau gue tuh tersakiti loh guys, gara-gara perilaku lu gitu. Itu juga suatu pilihan. Dan si orang ini yang bikin kesalahan tadi, dia pun juga punya hak untuk meminta maaf, dia punya hak untuk tidak meminta maaf, atau dia juga punya hak untuk menolak untuk melakukan minta maaf. Dia bisa, dia tahu nih salah tapi gue nggak, ya kayaknya gue nggak mau minta maaf. Itu juga adalah hak, tapi it will be a wise decision, a wise options if you take it. Yang pertama kalau lu minta maaf gitu. Karena itu akan memperlihatkan kualitas lu sebagai seorang profesional. Ada satu hak lagi. Sebagai yang pelaku, sebagai yang membuat salah. Menurut gue ada satu hak dia lagi, adalah minta maaf formalitas. Iya. Yaudah deh biar cepat ya, maaf. Sorry deh gitu. Which tapi menurut gue itu lebih parah sih. Maksudnya mendingan nggak usah gitu. Karena dan di Indo tuh menurut gue lebih sering yang kayak lu say sorry tapi you don't mean it, atau formalitas doang gitu. It's not even you don't mean it tapi formalitas, you mean it for formality. Itu even worse menurut gue. Tapi kenapa ya? Kenapa kita di Indo terutama, I know this is generalization, nggak semua orang. Tapi kayak kenapa menurut lo di kita tuh murah banget gitu? It's either lo gengsi banget atau lo murah banget bilang maaf. Maaf. Iya, itu sebenarnya STTB. Apa tuh? Sebuah tanda tanya besar. Wow. Kok baru denger ya? Jadi sadar atau enggak ya, kita pun juga mengurangi nilai dan kesakralan maaf itu sendiri. How?
secara tidak sadar. Kayak misalkan lu lewat depan orang, itu kan sebenarnya kita bilangnya permisi atau punten. Misi. Tapi kita ngomongnya maaf. Sorry. Oh, Iya, sorry. Jadi kayak kita pun secara nggak sadar tuh mendiskreditkan nilai maaf itu sebagai permisi. Jadinya maaf tuh apa ya? The real maafnya tuh Ya. I get what you mean. nggak, Ya. Jadi losing its meaning gitu loh. Iya. Karena udah selalu sering digunakan buat hal-hal yang Bukan sehari-hari. seharusnya. Yes, jadi ketika memang maaf itu dibutuhkan, lo nggak kepikiran lagi untuk either lo nggak kepikiran atau lo kayak yaudah deh biar cepet gitu. Menurut So you don't mean it. Iya, menurut gue tuh ya kalau misalkan kita kayak lagi main game gitu kan, kayak misalkan ada jurus-jurusnya nih, misalnya kita lagi battle nih kan, ada jurus-jurusnya nih, misalkan yang satu mukul tuh energinya 1, nendang energinya 2, minta maaf tuh energinya 20 harusnya. Maksud gue adalah lu jangan keseringan maaf, karena harusnya minta maaf yang bener itu butuh energi yang gede, butuh effort yang gede, butuh apa ya, butuh genuine gitu, butuh datang dari hati yang terdalam. Karena lu pernah ada kondisi ini nggak sih, kayak sesimpel gini, lu lagi meeting, satu orang ini datang telat, mendingan dia setelah dia datang telat ya, mendingan dia bilang sorry gue datang telat, dan dia datang telat lagi ke depan ya, atau dia nggak bilang sorry ya gue telat, tapi nextnya dia nggak pernah telat lagi. Kedua. kan? So saying sorry or telling that you're showing that you're sorry, it's giving more value rather than lu cuma ngomong doang. Jadi makanya say it when you mean it, tapi mean it gitu, kayak beneran by doing it. Nah, makanya menurut gua a proper genuine apology would take a bigger energy. So don't throw away your sorry easily gitu maksud gua. Kalau apology lo kerasa ringan, dan there is a good chance lo belum doing it the whole properly gitu. Bukan gue nggak bilang bahwa lo belum genuine ya, bisa jadi lo genuine dan lo bisa merasa ringan juga, tapi it should naturally come kayak gitu. Ada extra energi yang lo harus keluarin to make it really mean it gitu. Harusnya ya minta maaf tuh capek. Menurut gue ya, kalau misalkan lo minta maaf tuh nggak capek. It's a meaningful tired gitu, maksudnya kayak capek yang memang karena lu butuh mencurahkan energi lu gitu. Jadi apa ya, tolong ukurnya, misalkan gue kayaknya terlalu ngobrol minta maaf nih gitu, gue mau nih belajar untuk minta maaf yang lebih genuine. Kayaknya tolak ukur yang paling gampang adalah kalau lu nggak berasa capek setelah lu minta maaf, berarti belum begitu genuine. Tapi kalau lo bilang kayak gitu, gue bisa aja bilang kayak gini, lah Pau, di kerjaan aja udah capek, masa kayak gini-gini juga harus gue capein gitu. Ya namanya juga kerja bro, capek terus. Kalau nggak kerja kita. Tapi menurut gue emang capeknya necessary, karena gini loh, gue sebagai profesional, either gue lagi melihat tim gue, atau gue melihat peer gue, atau gue melihat leader gue. Their ability to say sorry and admitting mistakes itu says a lot about their character menurut gue, and their professionalism. Jadi ketika lo mengeluarkan tenaga dan energi tadi untuk admitting mistakes, untuk bilang minta maaf, percayalah bahwa energinya itu akan membuahkan hasil yang adalah opini orang tentang lo, maksudnya kayak kredibilitas lo di mata orang lain gitu loh. Benar. Dan menurut gue itu membedakan gitu, kayak itu quality yang bakal membedakan lu dengan orang lain gitu. Karena udah pasti, gue yakin kita pasti pernah bikin salah, ya kan? Tapi poin pentingnya tuh bukan kita nggak pernah bikin salah, karena nggak mungkin gitu. Tapi kualitasnya ditentukan oleh gimana kita admitting the mistakes dan telling the sorry tadi gitu. Telling that you're sorry. Betul. Dan
ini juga termasuk juga gimana lo menghadapi ketika memang it's not really your mistake and you know it's not really your mistake, Yes. yet you embrace it gitu kan. Gue juga sering dapat pertanyaan yang kayak misalnya, ya tapi bukan kesalahan gue lagi gitu, Yeah, masa gue harus yeah. minta maaf gitu, Yeah, kayak how yeah. do I say it's not my fault Yeah. gitu. Nah, how you embrace dan menghadapi situasi itu tuh says a lot about you gitu. Dan mungkin ada situasi-situasi di mana memang bukan Yeah. kata maaf yang keluar Yeah. gitu. Lo menjelaskan situasinya, Yeah. lo mungkin maafnya lo ambil, you pick and choose gitu, yang kayak oke, mungkin bagian sini gue salah, Yeah. yang bagian Yeah. sininya gue ngerasa enggak lagi gitu. Yeah. How you elaborate that itu tuh says a lot. Ya, dan it took it took time to Ya. apa ya, Ya. to grow that. Menurut gue ini skill. Say Menurut sorry. gue, iya. Menurut gue maksudnya berarti bisa dilatih gitu. Bisa dilatih, Oh, bisa iya. dipelajari, Benar. dan bisa di perfecting gitu. Benar. In that way ya. Iya. Jadi Iya. Bukan sesuatu yang kayak ya, nah karena itu skill, bukan berarti if you're doing it you're bad. Maksudnya if you say sorry then you're bad, no. ya. Tapi Ya. apa ya, it would be part of apa ya, kayak career growth lu lah gitu. Betul. Jadi Betul. kayak gue mau nih mengembangkan karir gue. Dalam Salah satunya adalah cobalah kembangkan bagaimana cara lu berminta maaf. Iya. Itu bukan, mungkin the way I would put it, admitting mistake sama saying sorry itu skill dan Ya. bukan part of your identity. Ya. Gitu. Jadi bukan yang kayak Pau gampang bilang minta maaf, Pau mah gampang bilang minta maaf, Tio mah nggak bisa gitu. Ya. Nggak Bukan di situ. Iya, nggak Politiknya nggak di situ gitu. Obrolannya tuh yang kayak ya udah, dan how do you learn to do that gitu. It's not a zero sum kayak hitam putih. Setuju nggak kalau ini underrated skill? Oh ya. Menurut gue underrated banget sih. Ya. Karena sejujurnya gue juga nggak pernah nanya gitu ke lead gue atau mentor gue, gimana sih caranya say sorry yang proper? Nggak pernah gue. Yes. Karena Yes. even to ask that particular question butuh keberanian. Yes. Dan kayaknya dulu, mungkin sampai sekarang bahkan, gue nggak punya keberanian segitunya untuk openly nanya tentang itu gitu. Ya. I think you should start. Ya. Dan atau enggak kalau misal, atau lo nanyanya kayak gue nggak yakin nih, tapi kayaknya I did something wrong but I don't know how to check it gitu. Oh, itu udah pertanyaan yang that question alone says a lot. Udah jadi suatu percikan awal. Percikan. Itu adalah percikan of self awareness. Ya. Gitu. Iya, underrated. Yes, Dan the yes. fact bahwa itu adalah underrated skill, that means it's Rare. Rare. Berarti kalau lu bisa Lo adalah honing, apa sih honing bahasa Indonesia? Honing. Memupuk, menurture, mengembangkan, menumbuhkan. itulah. Nah, menumbuhkan skill itu. awareness tadi dan juga mengembangkan skillsnya, itu membedakan kualitas lu dengan yang lain. Dan gua yakin gak ada lead yang gak suka sama lu. Ya, itu Karena- adalah hidden gem lu. Hidden hem. Hidden gem lu. Gua kira hidden hem. Hidden. Hidden hem. Ya, tapi itu asumsinya lo udah pinter ya. Ya, kalau lo Tapi maksud gua, technical skillnya nggak bener balik ya. lagi sih kalau ya itu juga balik lagi sih ya, again itu satu hal yang perlu dipelajari. Jadi ya namanya belajar kan pasti butuh keberanian buat Ya. belajar, butuh awareness bahwa kita butuh belajar Ya, dan butuh eksperimen juga nantinya, kayak oh gue nyoba nih ada ilmu dari sini nih untuk Ya. minta maaf, gue cobain Ya. di apply. Oh di sini kena, di sini nggak kena. Ya. Oh mungkin yang ini butuh pelajarin lagi kenapa nih nggak kenanya gitu kan. Oh karena ternyata gini. Oh ternyata dia datang dari tim yang kayak gini. Oh mungkin bahasanya it will never always about it will never be about the what, tapi always about the how kan. Jadi how we convey the words or the message that telling that we are sorry, itu celah yang dipelajarin yang suka Ya. jadi masalah ketimbang substansi apa yang kita minta maafkan. ya, Gitu. ya, Jadi ya, sesimpel ini.
sesimpel gue ngerasa kata ya, ini kita belum ngomongin action. Yes. Perkataan maaf yang diikut sertai dengan kata tapi, Ikut sertakan. yang diikut sertakan dengan kata tapi, itu belum maaf yang sebenarnya. Masih ada sedikit defense di situ gitu. Iya. Nah itu baru satu kata. Gitu. Jadi lo bayangin gimana lo bisa melatih cara lo meminta maaf in so many ways, Ya. to so many different people gitu. Karena cara lo minta maaf ke lead lo, cara lo minta maaf peer lo, Ya. cara lo minta maaf ke Ke bawahan tim lo, A, ke tim A, ke tim B, ke tim C itu bisa beda-beda. can be totally different. Ya. We haven't even talk about language kayak English, Indo, Ya. atau kayak lo punya peer Chinese. Atau even emoji. Belum lagi yang birokrasinya tinggi, beda lagi cara minta maafnya. Mungkin di situ tapinya harus banyak. Iya, bisa jadi atau medianya juga verbal, written Yes. atau pakai Morse, Ya. semafor. Tapi maksud gue gitu kayak kalau tadi balik ke poin awalnya Pau, kayak kalau maaf itu adalah kata dan action. Ya. Dan kata aja udah sebegitu banyak yang bisa dipelajari. Apalagi action. Jadi lo bisa bayangkan modul dan kurikulum apa yang bisa dibuat dari semua. Bikin training nggak kita? Maaf, jreng. Kelas 8 hari. Wah. Lumayan Gua juga bisa tuh maaf. opportunity bisnis. PPKN 1-on-1. But yeah, I think it'll be a good skill to hone in a workplace. Iya. Or mungkin to kickstart. Nah, Just kickstart that conversation within your peers, within your friends oh yeah. on how to say sorry Yeah, karena yeah. again, maaf tuh apa ya? Maaf tuh bisa jadi opening up our vulnerability, ya, for sure. Berarti kita perlu bisa berani atau humility kalau bahasa kerennya gitu kan. Dan gue yakin itu satu hal yang susah untuk memulai itu, dimulai dengan cara membuka diri yang seperti tadi. Being vulnerable tuh nggak gampang. Ya. Nah, tapi being vulnerable with your friends would be easier. Probably you could try that, starting that conversation with your friends, with your colleagues, Ya. teman dekat lu. Ya. At least kayak lu tahu dulu kan, oh ini space-nya aman nih, gue nyaman nih untuk membuka diri. Nah, udah lu ngomongin tuh, gimana ya saying sorry, atau you discuss, atau dalam bahasa kerennya lu ngeretro gitu ya, lu merefleksikan, gue Keluar nih produknya. bikin masalah ini nih, gue udah admit, tapi kok dia nggak ini ya, nggak terima ya. Nah, itu bisa dibahas lebih. Lo kalau lo jadi gue, lo bilangnya kayak gimana? Iya, gitu. Terus baru ketahuan, lu kan tahu ke company lu kan kayak gini. Lo tahu si tim itu begini. Nah. Lo begini dong. Gitu. Itu that's actually a very good trick. Ya. To Dan discuss it menurut with gue praktikal banget. first step to be hidden ham. Sorry. Itu. Yeah. Ya, I like that. But it's a work in progress. So do your progress in apologizing. Ya. So jadi nanti sorry in progress. Sorry in progress. Good luck apologizing. Bye. Boleh. Boleh. Boleh.